Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat Pak. Semangat. Baik, sampai santai ini. Iya. Hari ini kita kegiatan yaitu percakapan pra observasi kelas. Saya Rozi. Di sini saudara saya Bapak Ridhoi. Benar. Jadi kita mendapatkan tugas dari guru penggerak yaitu kaitannya dengan observasi kelas. Nah, baik, hari ini saya akan bertanya-tanya rencana-rencana apa, tujuan pembelajarannya apa, area pengembangannya yang hendak dicapai apa, dan strategi yang dipersiapkan apa gitu ya. Tiga ya, tujuan, area pengembangan sama strategi yang akan disusun untuk kegiatan observasi besok. Nah, hari ini Sabtu 20 Mei 2023, nama guru Pak Ridhoi, yaitu mata pelajaran nanti disampaikan Pak Doi, yaitu sekolah SD 1 Kalijodo kelas 5A. Waktu percakapan hari ini jam 7 sampai selesai ya. Baik, Pak Doi, mohon berkenan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Farouk. Terkait dengan program sesuai dengan Promes pada bulan ini ya, bulan Mei. Biasanya kami itu kalau materi-materi yang kami berikan memang sesuai dengan Promes. Karena apa? Dengan kita membuat Promes, tujuan pembelajaran dalam satu semester itu bisa tercapai. Iya. Karena besok itu hari Sabtu ya, hari Sabtu. Hari Senin Pak. Hari Senin, pokoknya hari Senin Pak. Iya, nantinya hari Senin. Ya, hari Senin di bulan Mei, berarti masih minggu keempat lah, minggu keempat. Ya. Sesuai dengan program kami, dalam program semester kami menyampaikan tema 9, subtema 2. Oh gitu ya. Di bulan keempat Menyesuaikan dengan program semester ya. Iya, menyesuaikan. Di besok kami akan menyampaikan tema 9, subtema 2, PB1 pembelajaran PB2. Di mana tema 9 itu ya berbunyi benda-benda di sekitar kita dengan subtema benda dalam kehidupan ekonomi. Gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran itu yang akan disampaikan. Ya. Baik, untuk kita lanjutkan dengan area pengembangan, Mbak. Kira-kira apa area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira? Ya, sebelum ke area pengembangan kami akan bacakan tujuannya dulu. Oh, tujuannya dulu. Iya. Oh iya, tadi yang belum Iya, dibacakan. sekilas akan berikan tujuan ya, minimal 2 untuk besok. Tujuan kami dalam sesuai dengan KD 3.4 Iya. itu besok Pak Farul, dalam satu proses belajar materi yang di dalamnya ada 3. Ada 3. Oh iya. Ini sekali mengajar, kan tematik ya, sekali mengajar di dalam pembelajaran itu langsung ada 3 ya. pelajaran. Ada bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Ya, tematik. Tujuan kami dalam proses pembelajaran diantaranya, saya akan bacakan semuanya karena sebenarnya kalau tujuan pembelajarannya itu 2 itu sudah cukup. Cukup gimana? Ya, di antaranya ini Pak. Nanti anak-anak akan mengamati gambar yang ada dalam buku. Harapan kami dengan anak mengamati gambar itu siswa bisa mengidentifikasi produk iklan elektronik dengan baik atau dengan tepat. Yang kedua, kami juga nanti dalam kegiatan proses belajar-mengajar, kami biasanya itu ada semacam literasi. Kenapa literasi? Ya, budaya untuk membaca. Ya, sesuai dengan materinya, tentang ada iklan. Dengan anak-anak literasi, harapan kami anak-anak dapat menjelaskan kembali pengertian elektronik dengan tepat. Jadi tanpa kita sebenarnya kita sebetulnya hanya fasilitator. Anak suruh baca pengertian, kita hanya mengarahkan. Jadi pengertian tentang apa iklan itu, anak dengan membaca. Baca, jadi anak bisa menemukan sendiri ya. Jadi guru hanya memberikan penguatan. Terus setelah itu strategi yang saya lakukan
untuk pengembangan ya pengembangannya untuk siswa yang kami capai nanti kami mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi nada secara jelas. Saya harus secara jelas karena biasanya kalau nggak jelas komunikasinya beda nih. Ya, harus suara lantang, Suara lantang. SD. Karena siswa SD ya, kelas 5A. Jadi kata per kata harus Jelas. harus bisa dipaham siswa. Iya, iya. Menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensi sesuai kebutuhan siswa. Jadi kami antara siswa yang mungkin IQ-nya lebih rendah dengan berdiferensi ini semua yang mempunyai kemampuan berbeda-beda bisa tersampaikan materi semuanya sama merata. Tapi kami nanti akan membentuk kelompok Pak Warud, Kelompok ya. dalam satu kelompok itu kemampuan per kelompok itu punya sama. Oh gitu. Iya, jadi satu kelompok kami tunjuk yang ketuanya yang bisa memberikan tutor sebaya. Jadi ketuanya dulu kami anggap mampu untuk bisa menyampaikan jika temannya nggak bisa. Oh gitu ya. Kan biasanya ada toh, anaknya tanya pada gurunya mau. Iya. Ya harapan kami dengan dikelompokkan dengan Hidup, ya? kemampuan yang berbeda-beda, yang belum bisa itu bisa tanya pada temannya karena berdiskusi dengan Kita harapan kami itu ada. Walaupun nanti secara memang ada min plusnya. ya. Ya, harus. Oke. Sudah selesai ya, ada pengembangan? Selanjutnya pengembangan kami tentang emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan, yaitu yang nggak mampu, biasanya kami coba yang diberi kelebihan untuk mampu untuk berpikir keras minta tolong pada teman-temannya untuk dibantu. Jadi ada rasa anak itu kita budayakan lak pancoku nggak iso, saya harus punya tanggung jawab ben amri teman saya gitu. bisa. Itu konsep-konsep untuk Mantap. pengembangan peran budaya. Itu teknis saja, strategi aja. Strategi yang kami siapkan ya diantaranya Mbak Baru kami sudah menyusun perangkat-perangkat ini, RPP-nya lengkap ini Pak ya. Ini promosnya Pak. Lengkap ini ya. Wah, Jadi luar biasa. kalau main saya harus menyampaikan ini. Ini racunnya KKG. Ini malah saya banyak mengambil ilmu dengan ini kita intinya ketika kita melangkah punya batasan-batasan. Kalau ini harus belajar, nggak ada yang lain. Terus setelah kami menyusun perangkat lengkap, ada promos, ada RPP-nya ini. Strategi kami juga untuk kesuksesan dalam kami mengajar pada hari itu memberikan contoh nyata agar siswa itu mampu menyelesaikan masalah dengan berkaitan dengan jenis iklan. Jadi anak-anak biasanya berdiskusi. Kami juga sudah untuk bentuk evaluasi kami dalam kami mengajar dalam saat itu juga kami ada semacam LKPD, tapi LKPD-nya di LKS. Oh gitu ya. LKPD-nya di LKS. Jadi kami nanti berhasil atau tidaknya nanti kami setelah melihat LKPD-nya. Mantap aja Pak Baru. Sudah ya. Oke. Terima kasih Mbak Doi telah memaparkan percakapan ini dengan lancar. Observasi kelas ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk besok kita di kelas. Sukses. Terima kasih atas waktunya Mbak Doi. Sama juga kan Pak Baru. Karena Pak Baru lebih dulu untuk ilmu-ilmu yang diimban dari guru penggerak juga diberikan pada saya. Jelas tidak ada bandingnya dengan pengalaman jenengan di forum KKG, forum-forum yang dengan berjalannya waktu ilmu juga harus menyesuaikan eranya. Oh iya. Jadi kami walaupun sudah dikatakan lebih dulu mengajar, tapi tetap kami harus belajar. Iya. yang sudah senior lebih mumpuni, yang muda ini pastinya ya. Jadi kalau dibilang senior sebenarnya ya sama-sama. Bahasanya lebih dulu mengajar. Oh gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama juga. Moga-moga. Assalamualaikum.
Pasang deh, pasang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silakan untuk berdoa. Saya berlari. Tundukkan kepala, doa mulai. Doa selesai. Kepada Pak Guru-Guru Limat. Oke, semuanya untuk menambah rasa nasionalisme kita, rasa patriot kita kepada bangsa Indonesia, anak-anak semuanya berdiri dan menyanyikan lagu nasional. Kali ini sampai dulu. Anggita, Aldu, Alvina, untuk semuanya yang saya banggakan. Kemarin kita sudah mempelajari subtematika tentang benda-benda dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang namanya benda pada, benda air, dan benda gas. Ya. Untuk hari ini materi kita mempunyai tujuan pembelajarannya. Nanti dengan kalian berlatih mengidentifikasi jenis-jenis dari isi iklan, diharapkan nanti kalian bisa menuliskan jenis iklan dengan tepat. Kemudian dengan membaca ya, tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok, kalian nanti dapat menyebutkan contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok dengan tepat. Ya, itu kegiatan tujuan pembelajaran hari ini. Ada juga nanti akan Pak Guru berikan tugas membuat clipping dengan harapan kalian nanti dapat mengelompokkan jenis usaha perorangan dan jenis usaha kelompok dengan isi. Itu tujuan pembelajaran belajar kita pada hari ini. Coba kalian baca dulu halaman 30. Ya, kita literasi dulu. Ini karena banyak baca banyak itu dengan kalian baca dan pengumpulannya. Ini ada beberapa iklan elektronik. Ya, coba dari kelompok 5 apa saja yang termasuk iklan yang dilakukan secara elektronik? Radio, iklan televisi, dan iklan internet. Ya, benar sekali. Coba dijawab oleh kelompok 1. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang iklan televisi? Iklan yang disiarkan melalui televisi. Tepuk tangan. Dan setelah kalian baca, setelah kalian diskusikan, mungkin dari beberapa materi tentang iklan elektronik, ada yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari kelompok teman kamu dari kelompok 3 tentang apa keuntungan dari iklan televisi. Mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Apa keuntungannya menggunakan iklan televisi? Silakan. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan cerita. Iklan televisi juga memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dari Ya, bagus sekali. Nah, inilah kalau kamu anak pintar itu, anak yang berbicara sesuai apa yang dibaca. Ini kan semuanya yang kami jawab berdasarkan gaya Anda, berdasarkan apapun. Kalau kamu ingin
hebat, kalau ingin wawasan luas, banyak baca. Contohnya kamu jawaban berdasarkan bacaan, jadi kamu punya berdasar untuk menjawab. Terus selanjutnya hari ini kalian saya berikan tugas per kelompok membuat clipping tentang jenis-jenis usaha ya yang dikelola sendiri dan kelompok sesuai bacaan pada halaman 47. Halaman 47 nanti kalian membuat clipping tentang beberapa jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Paham ya? Silakan. Setelah kita belajar tentang materi yang barusan kalian baca, sudah kita bahas tentang bahan yang ada dalam sekitar kita, ada bancai, gas, dan apa? Padat. Untuk mengetahui bagaimana sejauh pemahaman kalian tentang benda-benda tersebut, coba kalian kerjakan halaman 34 PB1. Ya, itu mengerjakan PB4, PB1 halaman 34. Kalau kalian nanti nilainya di atas 60, berarti materi kita hari ini semuanya tuntas. Paham ya? Di penutup acara belajar kita dari evaluasi yang sudah kita pelajari, nanti ada tugas bersama orang tua. Tolong nanti di rumah kamu baca. Terus tugas Pak Ridho ini terkait dengan materi yang kita hari ini, itu nanti dicari di internet terkait dengan iklan-iklan yang ada di sekitar kamu, sesuai tentang iklan elektronik. Dan semoga hari ini belajar IPA ya, semoga kalian paham, diberi ilmu yang barokah dan manfaat. Untuk sebelum pulang, marilah kita coba berdiri. Jadi itu lagu Jawa yang kemarin sudah kita pelajari. Tapi itu apa? Pakai apa kemarin? Bersama. 1, 2, 3 mulai. Tundukkan kepala, doa mulai. Doa selesai. Kepada Pak Guru hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari pengajar praktik ya, dengan Pak Saryana. Terima kasih atas kerawannya, kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang maksimal dan nanti bisa dimanfaatkan untuk kemanfaatan semua warga sekolah, khususnya umumnya pada semua guru. Dan terima kasih yang juga Pak Ridhoi. Pak Ridho ini sebenarnya guru senior saya, jadi penggerak di komunitas KKG sebenarnya. Maka dari itu terima kasih atas kesempatannya sebagai kunci hari ini, yaitu beliaunya sebagai guru dan nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan saya M. Fahrul Haji
calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Banyuwangi dari pendampingan PP-nya Pak Sarenya dan fasilitator Bu Ati Suliastiati. Ya, terima kasih. Ini dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kelanjutan. Selamat pagi Pak Tari. Alhamdulillah sehat ya. Staf sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah ada 2 agenda ini ya. Ada yang pertama yaitu kegiatan ini ya, pra observasi. Kemarin sudah kita videokan dan kita kita laksanakan. Kemudian hari berikutnya kita sudah melakukan juga pembelajaran di kelas observasi ya. Ini dari pengamatan saya selaku coach di sini sebagai observer ya. Ini kaitannya kalau saya lihat dari RPP-nya dan sebagainya ini juga sudah bagus karena menggunakan K13 jadi tematik ya, tematik, dan di dalamnya sudah terdapat KSE, kemudian berdiferensiasi, kemudian berpihak pada siswa, kemudian juga ada hal kegiatan yang positif dari siswa itu sudah ada. Nah, dari pengembangan saya di sini dari aspek strategi pengembangan, yaitu pengembangan yang pertama keaktifan siswa ini sudah ada ya, sudah ada kemarin. Jadi keaktifan siswa ini sudah baik. Nih, kemudian yang kedua tujuan pembelajarannya juga disampaikan dengan jelas, dengan juga lantang gitu, kemudian jelas bisa diterima oleh siswa. Kemudian yang ketiga metode yang dipakai kalau saya amati itu metode pengamatan ya. Kemudian yang kedua tanya jawab ya atau diskusi dan juga ceramah ya, di situ ya. Aspek ini juga berjalan dengan baik ya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya pengelolaan kelas. Yang pengelolaan kelas ini juga sangat sudah ada juga baik. Mengelola kelas yang baik itu catatan-catatan yang ada pun KSE dan sebagainya muncul semuanya. Terbukti di situ waktu KSE ada nyanyi ya, nyanyi apa ya namanya? Syukur ya mana ya? Syukur ya. Terus kemudian di akhir pembelajaran juga nyanyi juga itu. Ya, lagu Jawa. Cukup gosong kayaknya. Ya, coba gosong. Ya, asik khas. Nah, kemudian secara berdiferensiasi juga sudah masuk kemarin saya lihat Kak. Jadi dan berpikir positif itu itu salam jos Salam. Ya itu ada yang berpelukan, ada yang pakai tes gitu ya. Itu sudah muncul semua sehingga saya lihat ya sudah luar biasa secara ini. Dan mungkin keterkaitan dalam keterkaitan dengan ini, tapi mungkin butuh ya, masih butuh namanya baik itu kan di atasnya ada baik lagi, di atas langit ada langit lagi. Jadi kita tidak boleh puas dari sini karena istilahnya orang Islam itu kalau katanya kalau kita sudah berbangga diri ya kita tidak akan bisa berkembang. Jadi sudah baik kok merasa baik gitu, maksudnya berarti kita ini stagnan, baiknya segitu. Jadi kalau sudah baik berarti nanti kita harapannya berarti lebih baik kembali. Yakin. Dan baik itu tidak ada batasnya. Itu pengamatan dari saya Pak Ridhoi. Nanti kita lanjut dari pertanyaan-pertanyaan, kita diskusi kaitannya dengan pasca observasi di kelas ini Pak Doi. Baik Pak Doi, untuk selanjutnya ini saya minta refleksinya dari jenengan, kira-kira bagaimana
saat Pak Dai mengajar kemarin itu gimana kira-kira apa yang dirasakan, kemudian apa kira-kira yang menurut jenengan sudah baik atau mungkin apa yang perlu diperbaiki, dan menurut jenengan itu gimana? Monggo bisa disampaikan. Terima kasih Pak Farur atas waktu yang diberikan terkait dengan saya mengajar. Terlebih dahulu saya pribadi ketika saya mengajar ada teman khususnya Pak Farur yang memang melihat kami dalam proses mengajar itu, dalam hati saya itu termotivasi untuk lebih bagus. Dan jelas walaupun kami ya katakanlah sudah lama mengajar, tapi kalau ada teman untuk bergerak untuk pengajaran lebih bagus, punya Pak Farur sekarang selaku yang terpilih untuk guru penggerak, jadi ada keinginan untuk lebih bisa ya, terutama di bagian proses pengajaran. Walaupun tadi Pak Farur bilang katanya sudah bagus, sebenarnya itu dari diri saya masih perlu adanya perbaikan ya. Nah, dari ini berangkat dari Pak Farur, saya juga termotivasi mungkin dalam saya mengajar karena dilihat itu akan lebih termotivasi untuk lebih baik. Apalagi Pak Farur sudah mendapatkan ilmu dari sekian bulan materi-materi tentang perguruan, khususnya guru penggerak. Yang pertama terkait dengan proses belajar, untuk kendala dulu ya. Apa kendala maksudnya? Ya boleh lah, bagaimana mungkin ada kendala bisa sampaikan menurut jenengan. Tapi serasa kalau saya lihat aktif banget kelasnya, sudah baik. Tapi kalau mungkin jenengan ada rasa-rasa, oh ternyata saya di sini kira-kira gitu, boleh lah maksudnya. Yang pertama terkait dengan pengembangan tadi ya, untuk proses belajar mengajarnya memang sudah sesuai apa? Sesuai RPP. Jadi langkah-langkah kami memang sebelum mengajar memang harus membuat langkah-langkah persiapan. Terus materinya juga sudah sesuai dengan, jadi disesuaikan, itu ada prota promosi. Jadi kemarin itu yang diambil itu RPP dari prota promosi yang sudah sesuai itu ya, temanya juga sesuai. Karena memang itu keharusan seorang guru untuk mentarget bagaimana dalam satu semester bisa tercapai sebelum ujian. Nah, jadi untuk proses mengajarnya kendala kami dari sekian selama jenengan lihat itu, kendala kami yang pertama mungkin dari segi media ajarnya. Kemarin kan ketika jenengan lihat saya dalam proses belajar masih monoton menggunakan buku. Walaupun di dalam kurikulum K13 itu dalam ada buku guru, ada buku siswa. Nah, jadi kemarin ketika tugas kelompok kan suruh melihat buku-bukunya. Itu keberhasilan ya sebenarnya levelnya masih dasar. Tapi kalau nanti didukung oleh media yang sekarang mungkin media digital seperti adanya proyektor atau LCD, itu mungkin lebih asik, tujuannya lebih berhasil, nampak lebih apa ya, mengena gitu ya. Mengena karena apa? Biasanya anak-anak kalau lihat dengan bahan gerak, melihat dengan apa audiovisualnya ternyata itu mungkin akan lebih apa ya, untuk siswa itu lebih untuk bisa muncul ide-ide, oh ternyata ini. Tapi kalau mungkin hanya literasi tanpa didukung oleh pembuktian yang sudah dilihat, itu beda hasilnya. Padahal kemarin kalau saya lihat ini secara berdifferensiasi ya. Mungkin saya lihat itu sudah jenengan kelompokkan antara yang apa itu gaya belajarnya, auditori, visual kinestik, dan kegiatan itu bahan-bahan media ajarnya sudah bervariasi ya. Cuma jenengan merasa kurang Mas, digitalisasinya gitu ya. Karena memang saat ini memang tergantung eranya Pak Farur. Karena eranya memang era digital, juga kita harus terkait dengan proses belajar mengajar harus mengikuti zaman. Iya. Apalagi sekarang mungkin ada dari pihak dinas dengan SIM PKB ada program-program bagaimana menjadi
guru yang berkreatif, Iya. berinovasi itu. Ya, jadi apa ya? Kalau zamannya sekarang digital harus mengikuti zamannya. Kalau misal kita nanti tetap yang apa jenengan itu tidak ada digital tidak masalah, cuma kurang maksimal gitu. Kurang maksimal. Belum maksimal. Iya. Oke. Kalau berarti kalau dilihat dari situ sebenarnya kan sudah maksimal dalam media aja secara offline. Iya. Nah, sekarang berarti tadinya apa itu? Rencananya kira-kira ketika ada ngajar seperti ini apa yang perlu direncanakan ketika untuk lebih yang cita-citanya dengan tadi? Iya. Untuk rencana saya terkait dengan bisa maksimal tujuan kami dalam proses belajar mengajar, nanti di setiap ketika guru mengajar harus ada media seperti LCD, proyektor itu sangat membantu. Kelasnya Pak Redi belum punya ya? Sementara ini sekolah kami kayaknya terbatas. Oh, terbatas. Jadi dalam proses belajar mengajar media ajarnya ya kalau memang pas proyektornya nanti terpakai karena mungkin hanya 1-2 itu ya nggak dipakai, ya itu prosesnya langsung dengan buku. Jadi harus kreatif ya. Harus kreatif. Ya, apa itu media yang bisa digunakan meskipun tidak digital dimaksimalkan. Nanti kalau ada media ajar yang era digital seperti LCD, proyektor, kan apalagi ditambah ada internetnya, itu lebih enak. Lebih enak. Jadi apalagi sekarang sudah ada program pembelajaran Canva itu. Kalau kita kan punya ID belajar itu lebih enak. Kita bisa berinovasi, berkreatif, anak-anak juga senang karena apa? Tiap tampilan nuansanya beda-beda. Secara nggak langsung kalau anak-anak itu senang belajar tanpa sengaja, dari kesenangan itu asalnya tumbuh ilmunya. Jadi tanpa sadar dia senang, tapi sebenarnya di dalamnya ada ilmu yang masuk di dalam. Iya, saya juga kemarin melihat Pak Toy, padahal saya lihat ini sepengetahuan saya Pak Toy ini secara digitalisasi mampu. Jadi baik mampu. Jadi daripada teman-temannya lain, saya kira sangat mumpuni lah dari. Saya mampu. Cuma saya lihat kemarin kenapa kok tidak ada LCD proyektor itu kemarin pertanyaan saya seperti itu, kenapa kok nggak direncanakan ada LCD proyektor? Ternyata keterbatasan media di sekolah. Umpamanya nanti tiap sekolah mungkin yang dirasa guru mampu untuk menggunakan LCD, itu insya Allah pembelajarannya lebih mengenal. Tujuan pembelajarannya bisa maksimal tercapai. Jadi semisal lagu tadi lagu KSI-nya lebih dapat lah, kesadaran sosial emosional lebih dapat karena ada tampilannya gitu ya. Merangsang anak untuk berpikir kritis. Oh, gini ya. Tapi kalau hanya abstrak, hanya lihat itu beda. Kan ada yang auditory, ada yang visual, kan itu butuh itu ya. Apalagi sekarang juga ada metode pembelajaran blended learning gitu Pak. Jadi blended learning ya itu. Itu kan sangat terbantu karena sekarang sudah punya HP semua. Jadi kita ada tugas langsung lihat di HP itu. Kalau HP gimana? Anak-anak apa semuanya punya gitu atau? Kalau di sini masih terbatas, jadi sementara untuk di bawah sekolah nggak bisa. Oh gitu ya. Tapi anak-anak sudah punya kelompok belajar lewat WA group itu. Jadi kalau memang ada tugas sifatnya daring, kami bisa mudah untuk mengkondisikan. Itu ada tugasnya. Sambil saya catat lah tuh ya. Iya, enggak lupa. Monggo kalau minum-minum. Sampai semakin seru ini. Oke. Baik, ini kaitannya sangat luar biasa sekali ternyata. Sebenarnya banyak potensi untuk ini ya. Tapi perlu kita rencanakan nanti untuk ini untuk yang lebih detail dalamnya agar supaya lebih smart. Smart itu spesifik, kemudian tidak terukur dan sebagainya lah ini seperti itu. Nah, nanti juga ada konsep bagja nanti mungkin bisa digunakan dan bisa dilakukan dengan teknik baja. Baik, untuk selanjutnya Pak Doi, mari kita rencanakan pengembangan diri ini yang sudah luar biasa ini, yang sudah ternyata Pak Doi sudah sebenarnya tahu seperti ini lah, dan ternyata seperti ini. Jadi kira-kira ini dalam
aktivitas pengembangannya dibagi di bagian IT-nya tadi. IT-nya, Di media pengembangan IT yang bisa mendorong kemaksimalannya KSE, budaya positif dan berdiferensiasi tadi ya. Iya. Oh, gitu. Kira-kira Pak Doi, ukuran keberhasilannya itu ya kira-kira seperti apa ketika jenengan itu sesudah mempunyai impian tadi, ukuran keberhasilan tadi kira-kira ketercapaiannya seperti apa harapan jenengan? Ukurannya seperti apa kira-kira? Maksudnya apa ya? Boleh katakan indikator-indikator boleh, atau mungkin ukuran kita kelas saya nanti standarnya kelas itu punya di apa gitu. Terima kasih Pak Baru. Tentang ketercapaian kami sebenarnya mungkin Pak Baru mungkin bisa sebenarnya dari observasi itu bisa melihat ketercapaian saya dalam proses mengajar tanpa menggunakan media yang mungkin dirasa kurang itu bisa. Tapi kalau nanti ada media lengkap menggunakan LCD, mulai era digital mungkin kalau kemarin saya mengajar katakanlah di level sedang, tapi dengan menggunakan LCD nanti mungkin bisa maksimal, ketercapaian tujuannya. Kalau menggunakan media yang sangat biasa mungkin bisa 6, tapi kalau menggunakan LCD atau media LCD itu bisa mencapai level 8. Iya. Karena memang di situ kan kalau kita kreatif inovatif dengan menggunakan LCD itu insya Allah anak-anak senang. Iya. Bahkan kalau sudah senang itu ketika istirahat saja bisa waktunya istirahat, berarti anak-anak senang. Iya, akan lebih berhasil. Berarti apa itu ukuran keberhasilan nanti punya LCD, kemudian punya perangkat lain yang mendukung, dan ketika siswa itu ternyata nanti lebih asik, lebih senang, berarti nanti keberhasilan di situ ya. Ya, kalau tujuan kami impian saya setiap sekolah harus ada. Iya. Karena apa? Dengan bahan media yang lengkap itu sangat membantu untuk keberhasilan tujuan kita. Jadi tadi awalnya berarti tujuan kita adalah tadi LCD ya, digitalisasi. Kemudian kita sudah mengidentifikasi jelasnya. Jadi identifikasinya adalah bahwa kita perlu meningkatkan alat-alat medis kita. Kemudian kira-kira tadi kalau levelnya 10 paling maksimal, kemudian 1 yang paling rendah, kira-kira menurut jenengan hari ini untuk digitalisasinya di level berapa ini? Untuk pembelajaran kemarin, pemahaman secara dari siswa, dari guru sebenarnya kira-kira di level mana kira-kira? Di angka 3 atau 5 atau 7? Level maksimalnya 10 kalau sempurna. Jadi jenengan tadinya sebentar 10 lah. Kira-kira sekarang itu posisinya di mana? Baik pemahaman atau fasilitas secara keseluruhan lah. Secara keseluruhan tanpa media ajar yang lengkap. Jadi kalau saya mengajar hanya literasi, hanya baca buku dan diskusi, itu mungkin masih level 6 atau level 7. Tapi kali ini kalau didukung dengan media yang sangat lengkap seperti ada LCD, guru berkreatif inovatif dalam menggunakan proyektor itu di LCD itu, baik itu menggunakan Canva atau PowerPoint, mungkin bisa jadi level 8 ke 9 ya. Berarti kira-kira nanti harapannya dari sekarang menuju digitalisasi ini naik level 6, 7, 2 level lah. Semoga kalau memang nanti ada fasilitasnya. Oke, baik. Sekarang gini, sekarang kira-kira Pak Doi, pendukungnya siapa saja sih yang bisa membantu Pak Doi, orang-orang yang kira-kira bisa diajak untuk menyukseskan ini? Pendukungnya yang jelas itu jelas guru-guru teman-teman yang paling dominan utama harus ada dukungan dari kepala sekolah, terutama ya stakeholdernya ya.
dengan pengadaan terkait dengan penyediaan media belajar berupa LCD proyektor. Jadi guru lebih-lebih nanti kalau memang diadakan itu ya kalau bisa mendatangkan komite juga bisa kerja. Iya, berarti kepala sekolah ya, saya catat ya, kepala sekolah, sejawat, ya. termasuk nanti komite itu wali murid. Iya, wali murid. Baik, sekarang untuk kira-kira Pak Doi, kapan itu bisa dikomunikasikan, seberapa lama atau kapan mulai aksi nyatanya? Karena ini setelah Pak Farul observasi itu kan ini semester 2 loh. Iya. Semester 2. Jadi kalau program kami inginnya cara memang pelaksanaannya ada itu di besok tahun ajaran baru di bulan-bulan Juli mestinya. Jadi itu untuk komunikasi ke komite wali murid. Enggak, bulan Juli itu sudah terrealisasi untuk untuk komunikasi tahun ajaran baru ada program baru. Jadi sebelum program tahunan awal ajaran masuk kita sudah ada semacam diskusi atau pengadaan itu. Gitu. Jadi ada rapat kecil pengadaan media ajar digital berupa kalau dari kepala sekolah sudah sepakat, terus dari guru-guru sudah sepakat juga didukung oleh komite. Nanti baru program awal tahun itu di program yang kita sudah rencanakan sebelum tahun ajaran baru disosialisasikan kepada wali murid lewat program tahunan awal mengajar itu baru nanti bisa menggunakan bisa dilaksanakan di bulan Juli. Jadi sebenarnya untuk momen ini Pak Farul sudah tepat pas observasinya itu di akhir semester 2. Jadi banyak masukan-masukan dari saya khususnya yang diobservasi. Ada gambar-gambaran setelah ternyata Bapak mungkin yang ini akhirnya ada wacana untuk program ke depan. Impiannya dari sekian keras punya media alat LCD. Ya, jadi mungkin diawali dari kepala sekolah dulu, kemudian guru-guru gitu mungkin baru nanti gongnya itu juga bareng-bareng ya. Tapi sebenarnya untuk pengadaan ini juga ada kendala Pak Guru. Jadi impian ini mungkin bisa terwujud di antaranya guru-guru harus juga lebih dimengerti kepada IT juga. Di sini kan kita hitung yang bisa IT. Iya. Berarti nanti ketika pelaksana itu diajarin IT juga dikomunikasikan, kemudian waktu sosialisasi itulah. Iya. Di kesadaran teman-teman kita pentingnya IT kalau kita menggunakan media ajar berupa era digital baik itu LCD maupun internet, ternyata tujuan pembelajaran lebih maksimal itu perlu juga. Terkait jenengan segera bergerak bagaimana menyadarkan teman-teman akan pentingnya era digital ini. Jadi ketika nanti sepakat satu sekolah yang didukung penuh oleh kepala sekolah akhirnya bisa terwujud dan lebih dari pihak komite juga ada di bisa. Tapi rasa-rasanya yang jadi guru malah jenengan sebenarnya. Enggak. Motivasi Iya, enggak juga. Ya, ini yang saya rasakan. Enggak. Sama-sama, Pak. Sesuai dengan namanya Ridho. Jadi ikhlas, jadi bergeraknya juga luar biasa. Sama-sama. Tergerak kan? Orang yang Ridho kan minimal tergerak Ridho apa? Ya, terima kasih Pak Doi. Ini dari penghujung percakapan ini sangat luar biasa Pak Doi. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini nanti bisa kita tidak lanjuti, kita nanti mungkin ketemu lagi di setelah beberapa hal komunikasi dengan melakukan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan orang-orang yang mensukseskan lah. Terus gini Pak Farul, terkait dengan adanya program ini, saya pribadi sebenarnya sangat berterima kasih pada Pak Farul. Ya, karena yang jelas apapun bagaimanapun, kalau kita sudah terbiasa mengajar, kalau kita dilihat itu ada semacam termotivasi untuk lebih baik lagi. Apalagi yaitu dengan kegiatan ini kami selaku guru yang mungkin lama mengajar
kami perlu ilmu-ilmu yang didapat dari Pak Fahrul, sehingga kami ada masukan-masukan ilmu untuk mengembangkan keprofesian seorang guru menjadi lebih baik lagi. Padahal saya rasa terbalik. Jadi Enggak. saya itu kan Pak, melihat itu kan era-eranya sudah beda. Mungkin saya era masih zaman lebih guru-guru yang masih dulu-dulu. Kalau jadi kan enggak, dari sekian bulan dapat masukan dari proses guru penggerak, banyak ilmu yang perlu kami tahu dan perlu kami kembangkan. Jadi tetap dengan adanya Pak Fahrul sebagai guru penggerak sangat termotivasi kami untuk kami lebih minimal sedikit Pak Fahrul ada dalam proses mengajar ada inovasi-inovasi, ada kreativitas guru, sehingga anak-anak dalam proses belajar bisa tercapai tujuan. Iya. Tapi untuk saya juga terima kasih Pak Doi. Saya rasa saya juga merasa di bawah banget gitu, karena sebenarnya ini jenengan juga penggerak di KKP juga sebenarnya. Jadi sebenarnya saya di sini posisinya menjadi coach ya, yang lebih coach sebenarnya jenengan sendiri sudah bisa kan, lebih bisa juga menjawab sendiri sebenarnya saya lihat, tapi saya kan hanya membantu hingga memang Pak, kalau ada evaluasi ini dari saya pribadi sangat berterima kasih. Mesti yang jelas ya itu Pak, berjalannya zaman sudah kita harus bisa mengikuti eranya. Iya. Karena apa? Sekarang banyak ahli ilmu yang memang menyesuaikan zamannya. Sekarang era digital apa. Juga saya sebagai guru yang mungkin dikatakan lama ya lama, tapi dengan adanya Pak Fahrul bukan bisa sharing terkait dengan keilmuannya di guru penggeraknya, mungkin kami juga bisa termotivasi untuk lebih baik. Oke, terima kasih Pak Doi. Pak Doi ini saya kira sudah cukup lama ya, dan asik sekali. Tidak terasa kita sudah ngobrol, ternyata ya jawabannya di Pak Doi sendiri sudah ada jawabannya ya. Jadi iya, bukan tanpa saya, maksudnya saya tidak mengarahkan, dan ternyata Pak Doi punya potensi yang sangat luar biasa. Nah, mari kita selanjutnya kita Pak Doi untuk merefleksikan diri dalam kegiatan yang kita hari ini. Refleksi diri. Jadi kira-kira Pak Doi apa yang sudah berjalan dengan baik dalam yang sudah baik dalam percakapan diskusi hari ini, kira-kira apa? Ya, dari kami pribadi setelah Pak Fahrul berikan masukan-masukan terkait proses belajarnya kemarin hari Senin itu ya. Iya. Kami ya evaluasi diri lah. Ternyata memang kami perlu ada perbaikan dalam proses belajar, terutama dalam masukan di ajar. Selanjutnya kira-kira Pak, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang Pak, ini dalam tingkatan apa? Meningkatkan dalam pembelajaran kelas, atau mungkin boleh juga diskusi kita sampai keseluruhan. Mungkin yang perlu ditingkatkan di sini memang jadi seorang guru memang harus kreatif, inovatif, mengikuti sesuai eranya. Tapi saya catat Pak. Terus jangan lupa juga kalau memang ingin proses pembelajarannya, tujuan pembelajarannya bisa berhasil, persiapan perangkat pembelajarannya juga disiapkan. Jadi nanti ketika proses belajar mengajar kita sudah siap penuh mulai dari media ajarnya, materinya, sesuai KD-nya dan sebagainya. Oke. Selanjutnya menurut Pak Doi ini apa yang Bapak Ibu atau Pak Doi lakukan untuk tetap dalam kondisi fokus dalam, mungkin boleh pada diskusi sekarang ini, apa hari ini kok bisa fokus, itu apa tip dan triknya Pak hari ini, kok motivasinya punya apa ya, apa ridhonya itu atau bagaimana untuk kehadiran penuh dalam diskusi ini? Ya Pak, semangat untuk belajar, semangat untuk belajar, kesemangatan ya. Ya aku penting tidak ya dengan proses ini ya
termotivasi lah. Termotivasi, Masih ya. untuk guru menjadi guru yang lebih baik. Motivasi. Ya. Untuk yang terakhir Pak Doi, apa yang Pak Doi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kira-kira apa yang Pak Doi lakukan untuk refleksi hari ini? Refleksi untuk Pembelajaran boleh, untuk diskusi kita mungkin kalau ada juga boleh. Kira-kira mungkin perlu dicatat mungkin atau gimana? Kira-kira untuk ini kan tadi terkait dengan organisasi tadi ya. Kira-kira apa yang dilakukan tahap-tahapannya gitu Mas? Ya. Kalau dari proses belajar mengajar yang perlu diperbaiki mungkin ya Pak, media ajarnya Pak. Media harus sesuai dengan KD-nya. KD-nya. Dengan KD-nya. Terus di RPP-nya juga harus menyesuaikan. Digitalisasi Pokoknya dimasukkan. perangkat pembelajarannya harus disesuaikan. Oke, Karena luar biar biasa. maksimal. Oke. Terakhir ini umpan balik Pak, untuk ini mau dikasih umpan balik untuk saya sendiri Pak. Untuk saya, jadi sebagai coach ini menurut Pak Doi, saya gimana posisinya? Kasih umpan balik, tanggapan untuk saya. Terima kasih. Berarti bukan tanggapan Tanggapan saya. Dan saya kan apa itu sebagai penjembatan gitu. Iya. Penjembatan. Kira-kira apakah kata-kata saya kurang, ada yang kurang atau mungkin kurang kurang memahamkan atau gimana gitu maksudnya, apakah sudah baik apa yang harus saya perbaiki dan mungkin menurut jenengan seperti apa dari proses awal observasi sampai ya sampai hari ini proses terakhir ini. Belajar saya di observasi sampai diskusi, dari saya sendiri banyak masukan dari Pak Fahrul. Evaluasi diri saya lebih termotivasi untuk belajar lebih baik lagi, menjadi guru yang lebih berinovatif Gitu ya. Jadi dengan adanya ini kami termotivasi lah untuk lebih baik. Oke. Tapi saya nggak rasa ada masukan. Ya Pak, kan jawab jenengan semuanya. Enggak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang bisa membuka sebagai cerminan. Mungkin seperti itu mungkin ya. Iya. Iya. Kan saya nggak pernah ngasih masukan kan senior saya. Iya. Ya mungkin gitu Pak. Iya. Saya balik tanya pada Pak Fahrul, Iya, mungkin yang jelas tadi sudah dibilang sebaik-baiknya, mungkin ada yang lebih baik. Oh, gitu. Dari sekian sekian dalam proses saya mengajar, proses saya bermitra kerja dengan proses pembelajaran, mungkin ada masukan lagi buat saya Pak. Oh gitu, depannya. Depan. Baik Pak Doi, untuk ini saya minta umpan baliknya Pak Doi terkait dengan pribadi saya, mungkin menurut Pak Doi gimana? Saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada observasi saya atasi melalui kegiatan kita ini. Jadi banyak gambaran-gambaran yang harus saya lakukan dengan adanya Pak Fahrul di dalam diskusi sini. Iya. Jadi ya, masih banyak sela-sela untuk lebih baik lagi. Sehingga saya lebih yakin pada saat diobservasi tadi, selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat. Jadi dengan adanya Pak Fahrul dengan masukan, ada pertanyaan, kompetensi saya sebagai guru bisa meningkat, bisa termotivasi dan bisa lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan keprofesian guru. Baik Pak Doi, di penghujung ini saya ingin juga bertanya ke Pak Doi, sambil saya catat, kira-kira apa yang Pak Doi rasakan pada saat proses coaching ini, proses diskusi ini? Dari awal sampai akhir Pak? Ya, mulai dari awal tadi sampai akhir ini kira-kira perasaan apa yang dirasakan? Ya, terima kasih Pak Fahrul terkait dengan apa yang saya rasakan dari pra-observasi. Iya. Observasi, bahkan pasca observasi Iya. ada diskusi juga. Ini dari saya pribadi sangat senang sekali.
Kenapa Ya, Mas? Apa ya? Karena apa? Dari diskusi tadi pembahasannya memang intinya untuk masukan saya pribadi dalam proses belajar lebih meningkat. Meningkat. Jadi banyak gambaran-gambaran apa yang saya harus saya lakukan karena dari Pak Farul diobservasi ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan dari saya. Itu saya pribadi merasa ada ternyata gitu ya. saya harus gini. Jadi ada gambar-gambaran ke depan saya ingin lebih baik. Dan itu tentunya masukan dari Pak Farul. Biar lebih baik. Terima kasih Pak Doi atas umpan baliknya dari proses kegiatan kucing ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semuanya. Nah, mungkin sudah panjang ini Pak Doi, sudah lama ini, sudah berapa jam ini Ngelanter di makan-makan di minum-minum gitu. Sekian, terima kasih Pak ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan bermanfaat. Alhamdulillah. Amin. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.